Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang solusi dari permasalahan MADM yang ada di bab 6. Sebelumnya saya mau review sedikit dulu tentang slide yang sudah saya share sebelumnya. Di slide ini silahkan kalian baca. Ini insya Allah slide-nya sudah saya sederhanakan bahasa di buku. Mungkin ada yang kurang paham bahasa di buku, jadi saya sederhanakan sedikit. Contohnya MADM itu apa? Yaitu suatu metode yang digunakan untuk mencari alternatif. Alternatif yang seperti apa? Alternatif yang paling optimal. Dengan cara apa? Dengan cara mengumpulkan sejumlah alternatif yang memiliki kriteria tertentu. Itu contohnya ya. Jadi silakan dibaca untuk dipahami juga. Dan di sini juga saya jelaskan tentang poin-poin dari masing-masing komponen yang ada di dalam MADM seperti alternatif, atribut, konflik, bobot, matriks, dan lain sebagainya. Oke, sekarang saya akan masuk ke studi kasus kita, yaitu di suatu institusi perguruan tinggi akan memilih seorang karyawan untuk dipromosikan sebagai kepala unit di sistem informasi. Nah, dalam studi kasus ini kita mengetahui ada kriteria seperti tes pengetahuan, lalu praktek instalasi jaringan, tes kepribadian, dan pengetahuan agamanya. Kita berikan masing-masing kriteria tersebut dengan kode C1 sampai dengan C4, yang C ini artinya kriteria ya. Bobot masing-masingnya adalah 35%, 25, 25, dan 15. Ini juga ada di buku yang DSS. Selain itu juga diketahui ada alternatif atau kandidat-kandidat yang akan dipromosikan atau yang akan dipilih untuk menjadi kepala unit sistem informasi. Seperti tadi yang sudah dijelaskan di atas juga, alternatif itu apa? Alternatif adalah yang memiliki kesempatan yang sama untuk bisa menjadi yang dipilih, seperti itu. Nah, untuk masing-masing alternatif namanya ini anomali apa? Anonimus ya, ini bukan nama tertentu, ini bisa kalian karang sendiri juga. Kita berikan kode A1 sampai dengan A6. Berikutnya, kita berikan nilai untuk masing-masing alternatif dengan kriterianya. Misal, Indra untuk kriteria C1. C1 adalah kriteria pengetahuan sistem informasi. Berarti si Indra memiliki pengetahuan informasi 70. Nah, angka-angka yang ada di sini, ini angka yang diasumsikan saja. Jadi kalian tidak perlu pikir itu datang dari mana, Pak. Itu memang diketahui soalnya seperti itu. Oke? Jadi silahkan kalian pahami dulu maksudnya apa. Indra memiliki kriteria 1 nilainya 70, untuk kriteria 2 dia memiliki nilai 50, kriteria 3 80, dan kriteria 4 berarti 60. Contohnya kriteria 4 kan tadi ilmu pengetahuan agama ya, atau tes pengetahuan agama. Di antara masing-masing alternatif untuk kriteria nomor 4 atau ilmu pengetahuan agama, yang paling tinggi itu adalah Dani. Misalnya contohnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke penyelesaiannya. Ini ada di dalam buku kalian atau di dalam modul kalian juga. Sebentar. Sebentar ya. Ada email sebentar. Oke, kita lanjutkan dulu. Ini ada di dalam buku kalian, jadi silahkan dicek juga untuk pembahasannya. Silahkan dibaca-baca. Kita akan langsung masuk ke penerapan atau implementasi dari rumus yang sudah dibahas di sebelumnya. Oke, itu kalau kalian perhatikan. Oke, di sini kita melakukan normalisasi terlebih dahulu. Jadi silahkan fokus sekarang ke dua tabel ini saja atau dua gambar ini saja. Pertama kita cari R11. R11 di sini kalau kalian perhatikan ada angka 70. Dari mana datangnya? 70 adalah 70 milik si Indra untuk kategori 1. Berarti kita mencari kategori 1, kita fokusnya ke kolom kategori. Kategori ada 70, yang mana kita cari nilai maksimum dari semua nilai yang ada di kategori 1. Ada 70, 50, 85, 82, 75, 62 sesuai dengan yang ada di sini. Lalu nilai 70 yang milik si Indra tadi kita bagi dengan max. Max dari himpunan ini, dari himpunan nilai-nilai kriteria 1 siapa? Itu miliknya si Putri, berarti 70/85. Berarti nilai si Indra untuk kategori 1 adalah 0,82. Berikutnya kita cari untuk, kalau yang di sini ini ada kekeliruan penulisan di sini ya. Ini harusnya 50. R2 kita cari untuk yang miliknya si Indra untuk kategori 2. Yang maksimumnya untuk si Roni di kategori masih 1. Jadi kita cari si Roni adalah nilai 50 per maksimum dari semua nilai yang ada di kriteria 1.
50 per 85 0,59. Berikutnya kita mencari untuk nilai indra di kategori 2. Nilai indra adalah 50 kategori 2, dan di kategori 2 semua nilainya kita cari, maksimumnya adalah 75. That's why kita bikin 50 per 75, nilainya 0,67. Begitu seterusnya untuk masing-masing kolom, kalian lakukan pencarian dengan rumus maksimum. Karena apa? Karena kita akan mencari, seperti studi kasusnya tadi, adalah yang dipromosikan sebagai kepala unit, berarti itu kan keuntungan. Terus kita pakai fungsi yang maksimum. Kita lanjutkan. Setelah kalian masing-masing mendapatkan nilai tadi, kalian konversikan ke dalam bentuk matriks. Nah, coba perhatikan di sini. Di sini 0,82 adalah milik si Indra yang tadi. Jadi ini sesuai urutan. Kolom yang pertama ini adalah untuk kategori 1. Ini untuk yang kedua, ini untuk kategori 2. Yang ini untuk kategori 3, dan ini untuk kategori 4. Jadi masing-masing hasilnya tadi kalian tinggal taruh aja ke dalam matriksnya nanti. Jadi matriksnya kurang lebih juga memiliki dimensi sama dengan jumlah matriks dikali dengan jumlah kriteria dikali dengan alternatifnya tadi. Setelah kalian konfirmasikan, setelah kalian normalisasi dan jadikan matriks, kita bikin value masing-masingnya. Berarti kan karena ada 6 kandidat, masing-masing kandidat kita kasih dengan V1 sampai dengan 6. V1 kita cari dengan melihat ke arah matriks yang tadi. Kenapa jauh banget nih ketariknya? Oke. Nah, kalau kalian perhatikan untuk yang C1, untuk yang alternatif 1, C1-nya ada 0,82, C2 0,67, C3 0,94, dan C4 0,71. Jadi yang 4 angka tersebut di satu baris ini adalah milik Indra. Milik Indra kita masukkan ke V1. Coba lihat 0,82, 0,67, 0,94, dan 0,71. Kita kalikan dengan masing-masing 0,35, 0,25, 0,25, 0,15. Ini dapat dari mana, Pak? Ini kita mengambil nilai keputusan, yaitu W. Dapat dari mana? Seperti yang diketahui tadi di soal, untuk kriteria 1, bobotnya hanya diambil 35%. Jadi yang menentukan paling banyak sebenarnya pengetahuan tentang sistem informasi. Hanya saja walaupun nilai agamanya misalnya tinggi, poin yang diambil nilainya hanya 15%. Jadi simpelnya ini adalah pengambilan keputusan, contohnya kayak gini. Saya ambil contoh kasus lain ya. Misalnya saya ngasih nilai kalian, mahasiswa. Nilai kalian misalnya UAS 100, UTS juga 100, tapi kalian di kelas tidak pernah muncul, tidak pernah aktif, tidak pernah bikin tugas. Sedangkan ternyata saya bikin porsinya adalah 25% nilai UAS, 25% nilai UTS, dan 50% nilai tugas. Jadi mau nggak mau walaupun kalian 100, dua-duanya UTS dan UAS, nilai kalian hanya 50. Karena yang 50% lagi kalian nggak bikin tugas. Nah, kayak gitu. Maksudnya bobot-bobot di sini adalah itu. Jadi kalian bisa menjadikan bobot-bobot ini untuk pertimbangan menentukan suatu keputusan. That's why kita belajar untuk decision support system. Jadi menentukan kriteria apa aja sih yang kita perlukan untuk menentukan pilihan. For another example, misalnya kalian kayak in a simple way, when you want to go to somewhere, misalnya kalian ingin pergi ke suatu tempat, you have several option about the destination that you want to visit on your journey or something. Terus kalian kayak bingung mau ke sini apa ke sini, ke A, ke B, ke C. Kita ambil contoh aja deh. Misalnya kalian mau ke Bandung, ke Jogja, atau ke what else? Surabaya misalnya. Tentunya pasti kalian akan menentukan bobot-bobot atau kriteria. Kalau yang Surabaya, Bandung, sama Jogja, tadi itu alternatif. Kalian punya 3 alternatif. Jogja, Surabaya, sama Bandung. Kriteria kalian apa? Kalian butuh tempat yang Instagramable. Kalian butuh yang low budget misalnya. And then kalian butuh tempat yang nggak macet atau transportasinya mudah gitu. Itu bobot-bobot tersebut itulah yang nanti kalian tentukan. Misalnya yang paling penting diantara transportasi tidak macet, low budget, dan juga Instagramable, yang paling penting adalah low budget misalnya. Berarti low budget bisa kalian beri bobot yang lebih tinggi. Lalu yang kedua adalah Instagramable, karena kalian tujuannya untuk holiday ya memang untuk berfoto gitu. I want to post something on my social media gitu. Jadi ya kalian bisa pilih bobot yang kedua adalah untuk yang Instagramable. Yang terakhir, macet nggak terlalu penting lah, bisa diberi bobot yang lebih kecil. That's why
So you can choose your decision, or you make your own decision after you got the criteria and from several alternative and compare each other. Jadi kayak gitulah kurang lebih. Dan nanti kalian masing-masing alternatif tadi kalian berikan nilai, misalnya V1 untuk alternatif 1 Bandung, V2 untuk alternatif 2 Jogja, V3 untuk alternatif 3 Surabaya misalnya. Nah, di sini karena kita alternatif ada 6 dan berupa orang, yaitu V1 sampai 6, masing-masingnya kita kalikan. Tadi C1 kan 35%, berarti 35% dari 0,82 berapa, ditambahkan semuanya, dapatlah hasil angka akhir. Inilah yang menentukan bobot apakah dia lebih baik dari alternatif yang lain. Kalau kita perhatikan di sini alternatif yang memiliki bobot tertinggi adalah V5. V5 tersebut tadi si Ratna. Jadi nilai terbesar adalah V5, sehingga alternatif A5 adalah alternatif yang terpilih sebagai alternatif terbaik. Dengan kata lain, Ratna akan terpilih sebagai kepala unit sistem informasi, kayak gitu. Oke, sekian penjelasannya. Saya rasa ini cukup mudah dipahami. Saya juga menggunakan bahasa yang sesederhana mungkin. Jadi saya harapkan kalian bisa memahami dan menyerap dengan baik. Dan kalaupun saya ngomongnya kecepatan, this is a video, come on, you can replay it again and again, so there's no reason. Okay, berikutnya kalian silahkan bikin video seperti saya menjelaskan tadi untuk solusi dari studi kasus yang kedua, yaitu makanan ringan XYZ. Perbedaannya adalah kalian bikin di Excel, jadi bikin semacam table yang tadi ini, table alternatif, lalu bikin normalisasi. Kalau normalisasi ya di Excel juga, atau mungkin yang enaknya yang mana lah. Intinya kalian bikin seperti table tersebut, lalu direkam videonya, masukkan ke YouTube. Nanti linknya kalian masukkan ke Edmodo. Untuk Edmodo informasinya nanti saya sampaikan di grup WhatsApp ya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.